Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Saya percaya firman itu berkuasa yang memperbarui setiap hidup kita. Nah, puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema pengharapan kita hanya Yesus. Pembacaan kita terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Namun saya hanya akan membaca di dalam ayat 6 dan ayat 7. Ya, Kisah Rasul 26 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Puji nama Tuhan. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan sekarang saya berdiri di sini untuk diadili karena saya percaya akan perjanjian yang dibuat Allah kepada nenek moyang kami. Perjanjian itu jugalah yang diharapkan oleh kedua belah suku bangsa Israel, sehingga mereka berbakti kepada Allah siang dan malam. Dan justru karena saya percaya akan perjanjian itu, baginda yang mulia, saya dipersalahkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita observasi ya keseluruhan dari pasal 26 ya, Kisah Rasul 26 ini, ya kita akan menemukan siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa ini. Yang pertama ada Paulus ya sebagai tersangka, ya dituduh karena ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ada juga Raja Agripa, dia adalah Raja Yudea ya. Dan firman Allah menjelaskan dia terkenal sangat mengerti agama Yahudi dan merupakan raja yang menjalankan perintah agama Yahudi dengan baik. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ya, dikatakan, ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Jadi ya sudah dijelaskan ya bahwa raja ini dia tahu persis tentang hukum Taurat, tentang adat orang Yahudi ya. Di sini juga ada Bernike. Bernike ini saudara perempuan dari Raja Agripa. Tidak dijelaskan di dalam ayat pembacaan kita, tapi ada di dalam pengadilan ya. Kalau kita melihat dari pasal sebelumnya dan di dalam pasal yang 26 sampai pasal yang ke-27 ya. Ada juga Festus ya. Festus ini adalah gubernur Romawi yang diberi kuasa di Yudea. Jadi dia yang berkuasa atas Yudea. Nah, kita lihat apa peristiwanya. Ini adalah peristiwa saat Paulus diadili di pengadilan. Ya, dia di hadapan Agripa dan Festus. Ya. Karena tuduhan dari orang-orang Yahudi. Paulus dituduh penyebar ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dan kita lihat atas tuduhan ini Paulus ditahan dan diadili. Ya. Nah, di mana tempat peristiwa ini? Ya, peristiwa ini masih ada di kota Kaisarea ya, masih terjadi di kota Kaisarea. Dan kalau kita melihat bagaimana respon Paulus atas tuduhan yang membuat dia harus diadili, ini hal yang luar biasa yang kita lihat di sini. Dengan rendah hati Paulus itu menyampaikan ya. Jadi ini adalah respon dari Paulus ketika dia diadili di pengadilan. Dengan rendah hati Paulus menyampaikan pembelaannya ya, dan memberikan kesaksian yang benar dan penuh makna ya tentang pengharapannya kepada janji Allah dan konsekuensi yang muncul karena imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yaitu adalah pembelaan dari Paulus. Ya, artinya di sini Paulus berusaha untuk menyampaikan yang sebenarnya ya.
Karena bagi Paulus, dia dipenjara, dia diadili itu adalah suatu fitnah, ya, karena dia tidak melakukan kejahatan, ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam ayat 9 sampai ayat 23, yaitu adalah kesaksian yang benar, ya, dari Paulus, ya, dan juga konsekuensi yang muncul karena imannya kepada Yesus Kristus. Jadi kenapa dia harus dipenjarakan, mengalami ini semua, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat interpretasinya, makna yang kita temukan dalam pasal ini, yang pertama, Paulus menghadap pengadilan bukan karena berbuat jahat, ya, bukan karena perbuatan jahat, tetapi karena pengharapannya kepada janji Allah tentang Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh para nabi kepada nenek moyang Israel. Di dalam perjanjian lama, para nabi sudah menyampaikan, ya, nubuatan, pesan tentang Mesias, juru selamat semua manusia, ya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang pengharapan kita pada Tuhan itu dapat menarik perhatian dan bahkan tuntutan dari dunia yang mungkin tidak memahami atau menghargai keyakinan kita. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh Paulus, sekali lagi bukan karena perbuatan jahat, tapi karena dia mempertahankan pengharapannya kepada Tuhan, ya, tentang Mesias yang dijanjikan. Namun jangan pernah kita takut untuk menyampaikan kebenaran, ya, sekalipun kita mungkin harus dibenci oleh banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, yang gak suka dengan Yesus, ya. Karena kebenaran Allah adalah pengharapan kita. Artinya kita harus tetap berpegang kepada pengharapan kita kepada Tuhan, kebenaran. Karena kebenaran Allah itu adalah pengharapan kita semua, ya, dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan yang kedua, kita lihat makna yang kedua, Paulus menjelaskan, di sini kita lihat Paulus menjelaskan juga tentang pengharapan yang sama, ya, yang dinantikan orang Israel dengan tekun siang dan malam beribadah kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan kita pentingnya memiliki pengharapan yang kokoh pada janji Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus yang punya pengharapan yang kokoh kepada janji Allah. Dan dia sudah menemukan Mesias itu di dalam hidupnya, yaitu Yesus. Sama seperti orang-orang Israel yang setia, tekun berdoa siang dan malam dalam menantikan pengharapan itu. Ya, ini mengajarkan kita untuk jangan berhenti berharap apapun keadaan kita. Ya, karena hanya Yesus mengharapkan kita. Hanya Yesus yang mampu menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Hanya Yesus yang sanggup memberkati hidup kita. Hanya Yesus keselamatan di dalam hidup kita, jaminan dalam hidup kita, jawaban di dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Dan makna yang ketiga yang kita lihat di sini adalah di dalam pengadilan. Paulus juga memberikan kesaksian tentang masa lalunya. Ya, jadi kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya, dia menyaksikan tentang masa lalunya sebagai penganiaya jemaat, ya, sampai kepada pertobatannya saat berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan setelah berjumpa Yesus, bagaimana Paulus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Yesus, kokoh bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan Allah, ya, dan yang dia pertahankan. Ya, inilah pengharapan yang membuat Paulus sampaikan, yang pada akhirnya dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan akhirnya harus diadili dalam pengadilan dengan tuduhan-tuduhan sebagai penentang hukum Taurat. Namun kalau kita belajar dari kesaksian Paulus dalam pengadilan di hadapan Agripa dan Bernike dan Festus, ini menunjukkan bagaimana Paulus selalu menggunakan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Injil Yesus Kristus kepada siapapun dia, kepada orang-orang Yahudi, ya, baik kepada raja, di hadapan para pejabat, ya, Paulus selalu menggunakan kesempatan untuk menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, aplikasi yang harus kita terapkan dalam hidup kita,
Yang pertama, tetaplah berpengharapan kepada Yesus Kristus, karena hanya Dialah Mesias, Juru Selamat manusia, penolong dalam hidup kita. Tadi saya sudah jelaskan ya, jangan pernah berhenti berharap. Ya, ini yang harus kita terapkan. Ya, berharap ya. Tetap berharap kepada Yesus, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita terapkan dalam hidup kita, dalam menantikan janji Tuhan, kita harus tekun siang dan malam beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari saya mengajak setiap kehidupan kita setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang beribadah siang dan malam, menantikan pengharapan Tuhan, janji Tuhan. Ya, kita harus bertekun dalam beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu berbicara tentang doa, penyembahan, ya, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya. Karena ibadah itu akan meneguhkan pengharapan kita pada janji-janji Tuhan. Kita akan menjadi orang yang kuat berpengharapan kepada Tuhan. Orang-orang yang kuat dalam menantikan janji Tuhan. Kalau kita beribadah, tapi kalau kita nggak beribadah, tidak ada doa, tidak ada penyembahan, ya kita nggak akan kuat, kita menjadi lemah, kita akan putus pengharapan. Ya, padahal pengharapan kita satu-satunya itu hanya Yesus. Nah, yang ketiga yang harus kita terapkan dalam hidup kita adalah mari pakai setiap kesempatan. Saya percaya setiap kita punya banyak kesempatan. Ya. Nah, dari setiap kesempatan itu kita pakai untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus. Ya, jangan malu, jangan takut. Ya. Bersaksi, minta hikmat dan urapan Roh Kudus untuk memampukan kita. Sehingga kita mampu untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran Allah. Ingat Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pengharapan kita itu hanya Yesus. Dan Yesus adalah pengharapan semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua setiap renungan yang sudah kita dengar. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat saat ini kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati, seperti apa yang dialami oleh Paulus. Kami percaya mungkin itu juga yang kami alami di hari-hari ini. Dan biar lewat firman Tuhan ini mengajarkan banyak hal dalam hidup kami. Untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Untuk kami tidak takut menyampaikan kebenaran. Dan biarlah kami terus bertekun di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam kami menantikan setiap janji-janji Tuhan. Karena dalam hidup kami sebagai umat-Mu, pengharapan kami hanya Engkau saja, hanya Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan, jaminan di dalam hidup kami, yang memberikan kami keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kepadamu-lah kemuliaan ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, sebab kasih-Mu hebat atas kami, dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.